Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Devi Triwidia Sitaresmi STMT dan Bapak Maulana Karisman Kadri STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Ketahanan dan Dinamika Wilayah. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil evaluasi yang berjudul Evaluasi Ketangguhan Kota terhadap Bencana Banjir Tahunan dengan studi kasusnya Banjir Tahunan Kelurahan Petamburan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Erma Anissa, Reza Ruli Pratama, Jordi Ventianus Salinding, Ridwan Sori Romdan, Sarina Saniksi, dan Vigil Heskia. Untuk outline-nya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir penutup. Masuk ke bagian pendahuluan. Untuk latar belakangnya sendiri, DKI Jakarta merupakan kota dengan jumlah penduduk terbaik di Indonesia dengan yang rentan terhadap bencana non-alam, terutama banjir. Selain karena kepadatan penduduk yang tinggi dan infrastruktur yang belum memadai, data dari BPBD DKI Jakarta menunjukkan bahwa sekitar 40% atau sekitar 661,52 km wilayah DKI Jakarta memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Selain itu, Jakarta juga merupakan kota yang dilalui oleh 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dengan curah hujan yang tinggi dan kemiringan di bagian selatan. Faktor-faktor ini membuat DKI Jakarta menjadi daerah yang rentan terhadap bencana banjir. Salah satu area yang terus-menerus terdampak banjir di daerah adalah Kelurahan Petamburan yang terletak di Kecamatan Tanah Abang. Pada tahun 2015, sekitar 9.579 penduduk di Kelurahan Petamburan berpotensi terdampak banjir. Hal ini disebabkan oleh banyaknya permukiman yang padat di kelurahan tersebut serta kondisi kontur yang dimiliki. Situasi ini menunjukkan tentang tantangan yang dihadapi pada kawasan perkotaan, khususnya di Kelurahan Petamburan, terhadap kejadian bencana banjir. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana identifikasi lokasi bencana banjir di wilayah studi. Yang kedua, bagaimana tinjauan terhadap sarana dan prasarana existing evakuasi bencana banjir di wilayah studi. Bagaimana pengkajian terhadap ketangguhan yang dibutuhkan Kelurahan Petamburan dan hadapi banjir tahunan. Untuk tujuannya, teridentifikasinya lokasi bencana banjir di wilayah studi, yakni Kelurahan Petamburan, mengetahui tinjauan terhadap sarana dan prasarana existing evakuasi bencana banjir di Kelurahan Petamburan, dan yang terakhir, mengetahui pengkajian terhadap ketangguhan yang dibutuhkan Kelurahan Petamburan dalam menghadapi banjir tahunan yang akan datang. Baik, selanjutnya masuk pembahasan. Terdapat gambaran umum kondisi banjir Kelurahan Petamburan. Berdasarkan BPBD DKI Jakarta, daerah Kelurahan Petamburan merupakan salah satu daerah yang sering terdapat bencana banjir, di mana hal tersebut disebabkan oleh kondisi wilayah Kelurahan Petamburan yang berada 1 meter di atas permukaan air laut, sehingga ketika terjadi curah hujan yang berlebihan, serta ketinggian pada setiap daerah yang berdampak berbeda-beda. Tercatat daerah yang tertinggi pada daerah RW 4 mencapai ketinggian 379 cm. Debit air yang berlebih dapat menggenangi wilayah daratan beberapa wilayah. Pada tahun 2015 terdapat 6 RW dengan jumlah penduduk sekitar 9.579 jiwa, dengan 1.232 jiwanya yang harus terdampak bencana banjir dan mengungsi ke daerah yang aman sekitar Kelurahan Petamburan. Next. Baik, selanjutnya untuk ketangguhan wilayahnya sendiri dari Kelurahan Petamburan, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 mengenai pedoman umum desa atau kelurahan tangguh bencana, yaitu mengatakan bahwa desa atau kelurahan yang tangguh bencana adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Dalam menentukan kategori ketangguhan dari suatu wilayah, digunakan 3 kategori utama berdasarkan peraturan di atas, yaitu yang pertama adalah tangguh utama, kemudian tangguh madya, dan tangguh pratama. Selanjutnya, dalam menentukan kategori tersebut, digunakan 6 kriteria khusus, yaitu 6 kriteria tersebut terdiri dari kelembagaan, dan selanjutnya ada legislasi,
kemudian planning, yang keempat pendanaan, kelima penyelenggaraan, dan yang terakhir adalah pengembangan. Baik, selanjutnya untuk ketangguhan wilayahnya sendiri, lanjutan dari slide sebelumnya, dan berdasarkan hasil skor dan indikator dari yang telah disebutkan, diketahui bahwa terdapat kekurangan yang dimiliki Kelurahan Petamburan, seperti contohnya pada aspek kelembagaan, di mana belum adanya kerjasama antara pihak swasta dengan organisasi kemasyarakatan. Kemudian pada aspek pendanaan sendiri, masih kurangnya pembagian pendanaan yang kurang tepat sasaran, serta mekanisme dalam penyaluran yang tidak tertata. Kemudian pada aspek pengembangan, kekurangannya adalah kurangnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk kesiapsiagaan bencana. Kemudian yang terakhir pada aspek penyelenggaraan, di mana diketahui penanggulangan bencana itu kurang pada bagian perlindungan akan kegiatan ekonomi, serta kurangnya perlindungan pada kelompok yang rentan. Contohnya seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, daya tampung pengungsian berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, diketahui bahwa bantuan tempat penampungan atau pengungsian sementara bagi masyarakat minimal memiliki ukuran sebesar 3 meter persegi per orang. Daya tampung untuk di tempat pengungsian adalah salah satu indikator yang dimanfaatkan dalam mengetahui tingkat kelayakan lokasi, khususnya dari segi kemampuan suatu lokasi dalam menampung banyaknya jiwa yang mampu ditampung dalam kondisi ideal. Pada Kelurahan Petamburan, masyarakat memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, hingga bangunan publik lainnya. Adapun untuk kondisi daya tampung, secara keseluruhan kemampuan daya tampung Kelurahan Petamburan hanya 19,6%, potensial penduduk yang ada di kawasan terdampak Kelurahan Petamburan. Next. Selanjutnya pada wilayah ketangguhan berdasarkan ketinggian banjir, adapun kategori ketinggian air terdapat 6 kategori ketinggian banjir, yaitu 50 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm, 170 cm, dan 200 cm dari permukaan tanah yang terendah. Apabila ditarik kembali pada penilaian daya tampung lokasi, diketahui bahwa ketahanan Kelurahan Petamburan memiliki kelebihan muatan atau daya tampung. Berdasarkan ketinggian air pada 140 cm dari permukaan tanah terendah yang merupakan batas dari relisensi, maka Kelurahan Petamburan adalah ketinggian 140 cm dari permukaan tanah terendah. Untuk menangani hal tersebut, program perencanaan yang perlu dilakukan adalah penambahan rumah pompa hingga peninggian muka jalan hingga dapat mengurangi ketinggian banjir dan menambah aksesibilitas ketika evakuasi bencana. Baik, untuk penutup, dengan selaras dengan tujuan-tujuan dipaparkannya studi kasus tersebut, dapat diambil kesimpulan berupa setiap tahun Kelurahan Petamburan mengalami banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Banjir Kanal Barat dan curah hujan yang tinggi pada musim penghujan. Banjir ini mempengaruhi wilayah RW 1 sampai RW 9, dan pola banjir tersebut cenderung terjadi di bagian timur Kelurahan Petamburan dekat dengan Sungai Banjir Kanal Barat. Yang kedua, infrastruktur evakuasi di Kelurahan Petamburan secara keseluruhan masih belum memadai, dan terdapat kekurangan dalam perencanaan dan infrastruktur yang mendukung kegiatan evakuasi. Dalam hal perencanaan evakuasi bencana, belum ada upaya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir. Akibatnya, warga harus mengandalkan lokasi evakuasi yang dibangun secara pribadi yang tidak memenuhi standar minimal kebutuhan evakuasi. Dan secara umum, tingkat ketangguhan Kelurahan Petamburan berada pada tingkat madya dengan tingkat ketangguhan hanya mencapai ketinggian banjir maksimum sebesar 140 cm dari permukaan tanah terendah. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.